Perempuan adalah makhluk yang diidentikan dengan kecantikan, putih, mulus, tanpa jerawat, seolah menjadi representasi perempuan cantik masa kini. Persepsi cantik yang diwujudkan dalam bentuk fisik yang nyaris sempurna membuat perempuan manapun terobsesi mewujudkannya. Dari usia dewasa hingga remaja, seolah rela melakukan apapun demi memiliki wajah cantik yang seringkali dicitrakan sebagai wajah tanpa jerawat. Tanpa disadari, wajah kecantikan yang berkembang ini telah mengubah cara pandang hingga perilaku perempuan dalam memaknai kecantikan fisiknya. Definisi wajah cantik kalau buat saat ini sih sekarang ya, itu lebih ke feline ya, kayak lebih fit, terus putih, terus mulus juga. Cantik itu menurut saya wajah yang mulus, nggak ada jerawat, nggak ada komedo, yang tidak perlu dipakai makeup tapi udah bersih. Yang perlu digarisbawahi adalah dimanapun wanita berada, pasti akan ada yang namanya tekanan, baik langsung atau tidak langsung terhadap standar kecantikan yang ada di lingkungannya. Gambaran cantik yang sering diidentikan dengan kulit mulus tanpa jerawat telah membuat sebagian besar perempuan terobsesi. Terlebih, hal ini sering dicitrakan di sejumlah media melalui iklan-iklan produk kecantikan yang menggunakan model cantik. Akibatnya, tak sedikit para remaja terobsesi menjadi cantik sesuai gambaran umum saat ini, membuat mereka kehilangan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Dan saya melihatnya dari segi psikisnya, ya nggak bagus juga sih kalau kita terobsesi untuk menjadi cantik. Kenapa? Seakan-akan kita nggak bisa nerima diri kita apa adanya. Nah, anak remaja perlu merasa dirinya bahwa cantik apa adanya. Jerawat dianggap menjadi salah satu penghalang untuk tampil cantik. Butiran kecil kemerahan yang biasa bersarang di wajah seringkali membuat perempuan tidak percaya diri. Berbagai cara pun ditempuh untuk mengusir jerawat dari wajah. Padahal banyak faktor yang memicu munculnya jerawat dan hal ini berbeda-beda pada setiap orang. Penyebab timbulnya jerawat banyak banget. Dari dalam badannya sendiri dan dari luar sendiri. Contohnya faktor luar yang sering menimbulkan jerawat umpamanya cuaca, sinar matahari, kelembaban, kemudian makanan kan dari luar, kosmetik. Dalam sendiri udah jelas itu, ada namanya genetik ya. Orang tua yang jerawat biasanya anaknya jerawat juga kan, genetik. Tingginya keinginan untuk memiliki wajah cantik khas masa kini yang mulus tanpa jerawat pun dimanfaatkan oleh sejumlah produsen kosmetik dan obat-obatan. Kondisi ini juga membuka peluang bagi pihak produsen kosmetik maupun ahli kecantikan untuk memasarkan produknya. Alhasil, produk obat-obatan maupun kosmetik yang menawarkan kulit mulus tanpa jerawat pun membanjir di pasaran. Harganya pun bervariasi, mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu. Padahal, ada perawatan sederhana yang aman dan sehat untuk mengurangi timbulnya jerawat di wajah. Ya paling ideal sebenarnya yang pertama kita harus merawat kulit. Skincare itu penting. Banyak sekali wanita kita, gadis-gadis yang tidak suka cuci muka umumnya. Cuci muka itu tidak harus selalu di salon. Di rumah saja bisa. Cuci muka bisa dengan sabun. Ya, bukan dengan cleansing dan segalanya saja. Kalau kita perlu cuci muka dengan cleansing itu kalau kita make up. Karena tidak bisa hilang dengan sabun kan, make up kita. Namun, sangat disayangkan, keinginan untuk tampil cantik dengan cara instan ternyata lebih dipilih ketimbang solusi wajah yang lebih sehat. Keinginan tampil cantik secara instan pun ditempuh baik dengan produk kecantikan maupun mengkonsumsi obat-obatan yang dipercaya dapat menghilangkan jerawat secara permanen. Namun, konsumen perlu sangat berhati-hati dalam menggunakan obat-obatan bebas yang beredar di pasaran. Sebab penggunaan obat-obatan jerawat tanpa pengawasan akan berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan dapat menimbulkan malapetaka. Salah satunya obat jerawat yang sedang tren saat ini adalah isotretinoin. Obat yang awalnya beredar terbatas di Indonesia ini, kini makin menjamur dan mudah didapat. Isotretinoin atau biasa dikenal dengan nama Roaccutane dipercaya sebagai obat paling ampuh dalam membasmi jerawat.
Tak heran, banyak kalangan yang menggunakan obat ini secara bebas. Padahal, jika tidak mengikuti aturan yang tepat, obat ini dapat membahayakan baik secara fisik maupun psikologis. Lalu bagaimana obat jerawat yang dianggap bahaya di Amerika Serikat bisa mudah didapat di Jakarta? Jerawat seolah menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar kaum hawa. Tak satupun perempuan yang rela wajah mulusnya ditumbuhi jerawat. Saat ini, berbagai macam obat penghilang jerawat hampir mudah kita jumpai beredar luas di pasaran. Namun, berhati-hatilah, tak jarang obat-obatan tersebut justru memicu dampak yang membahayakan bagi tubuh. Salah satu primadona obat jerawat yang sedang tren saat ini yakni isotretinoin. Dengan beberapa merek dagang seperti Roaccutane atau Accutane, Amnestin, Claravis, dan Sotret, keampuhan isotretinoin dalam mengusir jerawat rupanya telah menyebar cepat melalui media sosial. Awalnya, isotretinoin hanya bisa didapatkan melalui situs belanja online. Namun kini, sejumlah dokter di klinik kecantikan mulai meresepkan isotretinoin untuk pasien jerawat. Saya dulu ke dokter kulit, terus di sana saya dikasih obat gitu, obat minum sama krim-krimnya. Nah itu saya lakuin aja, terus jadi bersih sekarang. Kalau krimnya sih saya kurang tahu ya kandungan apa di dalamnya, kan cuma ya dikasihnya krim pagi, krim malam gitu. Sama yang minumnya itu obatnya Roaccutane sih kayaknya. Banyak konsumen isotretinoin yang puas dengan cara kerja obat jerawat ini. Sebab hanya membutuhkan waktu beberapa bulan saja, wajah bisa langsung mulus dan jerawat hilang sama sekali tak berbekas. Itu 1 tahun sampai 2 tahun deh saya mengkonsumsinya. Tapi memang merasakan dampaknya nggak ke wajah? Iya, dampaknya berbeda sekali karena setelah 3 bulan saya minum, terus pakai krim rajin, semuanya dipakai, jerawatnya jadi mulai menghilang. Dan benar-benar jadi nggak ada lagi, jadi pori-porinya juga mulai ketutup. Enggak, justru setelah minum obat itu keluar jerawatnya justru keluar semakin banyak. Jadi kalau menurut dokternya itu dengan minum obat itu tuh justru jerawatnya akan dikeluarin dulu. Dan setelah dikeluarin baru dia akan dikeringkan gitu kan. Nah setelah kering baru nanti hilang. Isotretinoin sendiri merupakan senyawa retinoin acid yang berasal dari vitamin A. Sesuai fungsinya, isotretinoin sangat ampuh mengusir jerawat yang paling bandal sekalipun. Namun faktanya, di Indonesia sendiri belum ada aturan resmi terkait peredaran isotretinoin. Inilah yang harus menjadi perhatian pihak distributor maupun pengguna langsung isotretinoin. Nah, di Indonesia nih yang jadi masalah adalah bahwa isotretinoin ini belum sepenuhnya dilegalisasi. Jadi yang ada di Indonesia isotretinoinnya kebanyakan adalah ilegal. Badan Pengawas Obat Makanan Amerika Serikat, Food and Drug Administration atau FDA, sejak 2010 telah melakukan pengetatan penggunaan dan perdagangan isotretinoin. Terkait banyaknya efek samping yang ditimbulkan, penggunaan obat ini pun dibatasi dan harus di bawah pengawasan yang ketat. Untuk itu, FDA menunjuk iPledge sebagai badan yang berwenang mengkaji risiko pemakaian isotretinoin sesuai amandemen Undang-Undang tentang Ketentuan Makanan dan Obat-obatan 2007. Sebenarnya di luar negeri ya, di Eropa maupun Amerika, obat ini banyak digunakan. Nah, di Indonesia itu masih belum diberikan izin penuh seperti di luar negeri. Nah, sebabnya apa? Karena banyak sekali efek samping yang
yang diakibatkan oleh obat ini. Ketatnya aturan penggunaan isotretinoin bukan tanpa sebab. Dari laman resmi FDA menunjukkan apa dan bagaimana dampak penggunaan penanganan isotretinoin. Banyak efek negatif yang bisa ditimbulkan dari penggunaan isotretinoin yang sering luput dari perhatian masyarakat, bahkan tenaga medis sekalipun. Jadi sebelum memberikan itu harusnya dokternya itu melakukan tes dulu. Tes laboratorium tadi, liver, fungsi ginjal, gula darah, apalagi macam-macam, termasuk tes kehamilan. Karena wanita hamil tidak bisa, tidak boleh. Tapi yang saya lihat di Indonesia, mereka menggunakan asal aja. Tapi efek sampingnya dia tidak pikirkan, artinya tidak mempertimbangkan keamanannya buat pasiennya sendiri. FDA juga melakukan pengkajian terhadap sejumlah laporan bunuh diri maupun upaya percobaan bunuh diri terkait penggunaan isotretinoin. Hasil temuan FDA menyebutkan pada pasien pengguna isotretinoin dijumpai sejumlah gejala seperti depresi, keinginan untuk bunuh diri, mudah marah, perubahan mood, berat badan, nafsu makan, penurunan prestasi, sulit berkonsentrasi, dan gangguan psikologis lainnya. Pasien yang memiliki beberapa gejala tadi harus segera menghentikan pemakaian isotretinoin. Selain itu, dianjurkan untuk langsung menemui dokter untuk mendapat perawatan medis lebih lanjut. Mungkin ada sedikit tanda-tanda depresi. Yang paling sering adalah kulitnya kering, mulut kering, ya kulit kering. Tapi di samping efek samping yang ringan ada namanya efek samping berat. Dari mulai kelainan liver, hepar, hati ya. Di sana maunya enzim-enzim di liver tuh meningkat sehingga terjadi kemudian kadar lemak darah meningkat. Itu yang pertama. Kemudian yang bisa menjadi namanya hiperostosis tulang. Jadi tulangnya agak sedikit cepat meropos gitu ya. Dan yang paling kita takutkan adalah terjadinya teratogenisitas. Itu terjadi pada wanita yang hamil memakan obat ini. Bisa cacat lahir cacat janinnya. Meski FDA telah melarang penjualan isotretinoin secara bebas tanpa pengawasan, faktanya di Indonesia sendiri isotretinoin beredar bebas. Bahkan, banyak dokter di klinik kecantikan yang nekat meresepkan obat ini kepada pasiennya. Isotretinoin sebagai obat jerawat yang patut diwaspadai justru banyak dibeli oleh mereka yang merasa membutuhkannya. Antara minimnya informasi atau hanya sekedar membeli dengan harapan jerawat akan hilang. Lalu, benarkah isotretinoin ini memang mudah untuk didapatkan? Tim Delik mencoba mencari penjualan obat ini melalui internet. Hasilnya, kami menemukan dengan mudah iklan yang menawarkan obat jerawat ini. Banyak situs jual beli di internet yang ternyata menjual isotretinoin. Tim Delik mencoba membelinya dari salah satu pedagang online. Yang isotretinoin itu harganya 7.500 ya per butir? 7.500 per kapletnya. Oh, per kaplet. Nah, bagusnya itu berapa banyak ya, Mbak? Biasanya satu bulan biasanya sehari itu 2 kali. Ada efek sampingnya nggak? Obatnya herbal. Oh, obat ini herbal. Berarti nggak ada efek samping ya, Mbak? Iya, nggak ada. Cuman kan aturannya gitu. Dari sononya itu 2 kali sehari. Produk dari mana sih, Mbak? Kalau itu ya dari luar negeri, impor. Ada izin dari Depkes atau BPOM gitu ya, Mbak? Ada BPOM, udah di MUI, halal. Kurang dari 1 minggu, isotretinoin yang disebut sebagai obat herbal dari pihak penjual sudah di tangan.
Tim Delik juga menelusuri salah satu pasar di kawasan Jakarta Selatan untuk membuktikan bahwa obat ini memang mudah didapatkan. Tapi ada efek samping nggak sih? Efeknya pada kering ya? Apa? Kering. Jadi jalan pada kering, jadi ke bibir gak ikut kering ya. Makanya dibanyakin air. Pokoknya jadi kering doang. Tapi selebihnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hanya berbekal sedikit pengetahuan, para pedagang di toko obat ini tidak merinci dampak lain dari konsumsi isotretinoin. Bukan hanya jasa online dan toko obat biasa, dokter sebagai ahli medis yang membuka klinik kecantikan dengan mudah memberi isotretinoin kepada pasiennya. Salah satu praktek dokter di kawasan Jakarta Selatan, tidak sulit setelah berkonsultasi dengan sang dokter, isotretinoin untuk membasmi jerawat pun sudah didapat. Dari tampilan fisik, obat ini sangat mirip dengan isotretinoin yang sudah dibeli sebelumnya. Meski warna kulit obat ini lebih coklat. Lalu, apa yang dirasakan pasien pengguna isotretinoin? Kalau dulu awal-awal minum obat itu tuh jadi kering banget. Jadi dulu tuh saya berminyak banget kan. Nah setelah minum itu jadi kulitnya tuh kering banget. Terus pecah-pecah sampai dokternya tuh memang menganjurkan saya untuk minum air putih minimal 2 liter sehari. Karena memang obatnya itu membuat kondisi tubuh jadi kering banget. Mau berencana untuk punya anak, saat itu dokternya bilang untuk tidak mengkonsumsi obat tersebut. Tapi berhubung saat itu saya belum ada rencana untuk memiliki anak, maka dokternya memberikan obat tersebut. Dan dokternya cuma bilang nanti efek obat ini adalah kulit wajah semuanya dan sampai bibir jadi kering. Jadi saya harus pakai lip balm. Kami mencoba mendatangi perusahaan farmasi yang memproduksi obat isotretinoin. Sayangnya tidak mudah untuk mendapatkan konfirmasi dari perusahaan ini. Pengajuan wawancara pun tidak disanggupi dengan berbagai alasan. Wawancaranya kan tentang obat jerawat. Iya. Ya. Cuma kalau Ros Indonesia kami tidak memasarkan obat jerawat. Kalau di Indonesia udah sejak kapan sebenarnya ini? Nggak pernah jual. Emang nggak pernah dari Ya, dulu? kita nggak registrasi. Dari sampai sekarang tuh nggak pernah. Beredarnya obat jerawat isotretinoin yang menjadi sorotan di Amerika Serikat ini tentu menjadi pertanyaan, bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap peredaran obat? Yang oral itu ada namanya yang kamu bilang tadi, Roakutan. Itu sebenarnya tidak pernah diizinkan di Badan POM. Kenapa? Karena itu mendapat memberikan efek teratogenik. Kita khawatir memberikannya karena bagaimana nanti pengawasan post marketnya. Karena itu kalau di luar negeri itu kan ada sistemnya itu namanya e-pledge. Itu bisa mencegah orang yang menggunakannya itu hamil atau orang hamil tidak menggunakannya. Kalau di sini nanti kan kalau umpamanya kita loloskan, siapa yang ngawasin itu gitu loh. Itu yang kita. Tengku Bahdar juga menambahkan bahwa isotretinoin ini merupakan obat yang memiliki efek serius untuk kedepannya. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan tentang obat ini bagi para konsumennya. Apakah diinformasikan bahwa efeknya ini sangat berbahaya gitu, bisa meningkatkan janin yang cacat. Apakah mesti mungkin diberi kesadaran sama mereka, apakah gara-gara jerawat nukar sama anak jadi cacat gitu. Itu kan naif sekali lah. Mungkin kalau nggak tahu ya kita buat jadi tahu. Nanti kita belum ada razia khusus isotretinoin itu belum ada. Tentu bukan jawaban yang kami inginkan, mengingat BPOM sebagai badan pengawas obat seharusnya dapat memproteksi dan melindungi konsumen dari bahaya obat yang beresiko tinggi di pasaran. Namun tidak ada salahnya sebagai konsumen kita harus benar-benar kritis terhadap obat-obatan apapun yang hendak kita konsumsi, termasuk obat jerawat isotretinoin ini. Wajah cantik memang terlihat indah, namun apakah layak bila ditukar dengan resiko akan bahaya kesehatan?